السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جعل عيدا للمتقين والفائزين للصائمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد, ucap syukur kepada Allah, salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan kepada seluruh kaum muslimin yang sedang berbahagia hati, bersenang-senang dengan datangnya hari Id, hari kebahagiaan, hari kesucian, hari berjumpa dengan sanak saudara. Maka tidak salahnya juga marilah kita kaji kembali dan kita pelajari menyangkut tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Dalilnya disebutkan di dalam kitab Hawi Kabir, Al-Kitab Al-Hawi Kabir fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i, dalam Mukhtasar Al-Mazani, Imam Al-Mazani beliau menukilkan di dalam kitabnya an Ibni Ayyub radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi dari Abi Ayyub bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian fa'atba'ahu, kemudian dia mengikuti dengan melakukan puasa di bulan Syawal 6 hari, maka seolah-olah telah melakukan puasa setahun penuh. Ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh banyak para muhaddithin, maka menunjuki kelebihannya sangat utama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi permasalahannya, kenapa dinamakan dengan kasiyamid dahri kulli, sebagaimana kita melakukan puasa 1 tahun penuh? Ternyata ada diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam lafaz yang lain, beliau menyebutkan wa lafdhuhu sahihun ja'alallahu al-hasanah bi'ashri amsalihah. Allah Ta'ala menjadikan satu kebaikan dengan 10 lipatan. Fa'asharan bi'ashrati ashhur, maka dengan 10 dilipatkan ganda dari 1, dilipatkan dari 1 bulan menjadi 10 bulan. Wasiyamu sittatu ayyamin ba'dal fitri tamamus sanah, maka dengan berpuasa 6 hari maka sempurnalah setahun. Bagaimana perkaliannya? Perkaliannya adalah 30 hari di bulan Ramadan dikali 10, maka menjadi 300. Kemudian 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 menjadi 60. Maka sebagaimana dalam setahun jumlah harinya adalah 360 hari, maka dihitung dengan 30 hari Syawal Ramadan dan 6 hari Syawal, maka tepatlah jumlahnya 360 hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Maka disebutkan oleh Rasulullah fa'atba'ahu. Di sini perlu penjelasan dari ulama kita. Maka disebutkan di dalam kitab Nihayah Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, beliau menukil bahawa makna fa'atba'ahu adalah secara lughawiyah, makna fa'atba'ahu setelah dia melakukan Ramadan kemudian terhalang dengan satu larangan, iaitu tidak diperbolehkannya puasa pada 1 Syawal, maka kemudian langsung diikuti. Artinya fa'atba'ahu hari kedua sampai ke hari 7 dia melakukan puasa. Maka di sini ada 4 tafsilnya atau perinciannya. Yang pertama dinamakan fa'atba'ahu muttasilah.
yaitu dia melakukan puasa di hari kedua Syawal sampai ke hari ke-7, karena hari pertama dilarang. Kemudian muttasilah, dia melakukan puasa dari hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7. Itu dinamakan adalah yang mutaba'ah muttasilah. Kemudian yang kedua, itu sangat aula dan sangat utama. Jadi lebih afdal adalah melakukan puasa Syawal sesuai dengan hadis Rasulullah mutaba'ah, yaitu di hari kedua sampai ke hari ke-7. Itu namakan lebih aula. Kemudian yang kedua, mutaba'ah munfasilah. Bolehkah kita melakukan mutaba'ah? Arti mutaba'ah, di hari raya kedua dia melakukan puasa, akan tetapi munfasilah, ternyata di hari ketiga dan hari keempat dia tidak melakukan puasa dikarenakan ada hal sesuatu yang lain, kemudian ditinggalkan, maka dinamakan ini adalah mutaba'ah karena mengambil di hari kedua Syawal, kemudian munfasilah karena ada satu hal lainnya kemudian dibuka, akan tetapi dia sempurnakan sampai 6 hari, hanya saja tidak muttasilah. Kemudian yang satu lagi, sahkah puasa seandainya munfasilah mutafarriqah, dia melakukan puasa tidak di hari kedua dalam bulan Syawal tapi munfasilah, tapi ada infisalnya, ada berpisah, tidak mutaba'ah. Seperti halnya dia melakukan puasa di pertengahan Syawal, kemudian mutafarriqah, kemudian puasanya juga berselang-selang. Setelah diambil puasa di 15 hari Syawal, kemudian pula tidak terikuti dari 15 sampai 21 Syawal, tidak mengikuti dari 15, 16 sampai selesai. Kemudian melakukannya secara mutafarriqah. Kemudian pembagian yang keempat adalah muttasilah, munfasilah, muttasilah. Artinya dia melakukan puasa tidak di hari kedua Syawal, tapi mengambilnya di pertengahan Syawal, akan tetapi dari pertengahan sampai selesai 6 hari dia melakukannya. Ini adalah gambaran empat macam ini. Keempat-empatnya diperbolehkan sesuai dengan pandangan ulama, asalkan tidak sampai keluar dari bulan Syawal. Sebagaimana disebutkan bahwasanya lakin tatabuha wattisaluha yaum 'idin afdalu. Bila dilakukan puasanya mutatabu' terikuti dan muttasil, itu lebih aula, dengan syarat jangan sampai tafutu Syawal, sampai dengan syarat tidak sampai menghalangi atau habis di bulan Syawal. Kalau seperti itu, maka jawaban yang pertama adalah mutataba'ah dan muttasilah, itu lebih aula. Kemudian menjadi permasalahan, bagaimanakah seandainya kita melakukan puasa Syawal sekaligus bila teriringi dengan hal lain, seperti kita puasa Syawal kemudian mendapati hari Yaumul Itsnin, hari Senin atau hari Kamis, maka ini juga dianjurkan untuk menggabung keduanya. Kemudian bagaimanakah seandainya kita belum mengqadha? Maka bila kita belum mengqadha puasa, maka kita qadhakan puasa karena tuntutan. Bila kita puasa, maka wajib untuk menyegerakan, dinamakan kalau qadha yahtaju ilal faur, wajib bagi kita untuk menyegerakan mengqadha. Akan tetapi permasalahannya, bila kita qadha tidak tatabu', tidak terikuti, artinya tidak kalau kita mendahulukan qadha dengan Syawal, maka nanti tidak mendapati tatabu'. Maka di sini juga ada yang menjawab, lebih boleh kita ikrarkan, kita tikrar, kita ulang, atau kita mengambil dua-dua sunatnya, kita qadha dan kita niatkan Syawal. Tapi bagaimana lebih aula? Lebih afdalnya kita melakukan puasa qadha dulu, walaupun tidak mendapatkan pahala tatabu', tidak, mana tatabu' ini tidak terikuti dari 2 Syawal sampai terakhir. Akan tetapi karena dianjurkan mengqadha lebih aula, lebih utama daripada melakukan sunat, karena tatabu' merupakan sunat, maka dijawab oleh ulama, boleh menggabungkan dengan muqaranah niat,
dengan diniatkan sahaja aku puasa qada dan sunat Syawal karena Allah Ta'ala, atau dia pisahkan sahaja aku qada Ramadan, kemudian setelah dia menyelesaikan qada baru mengambil puasa sunat Syawal. Ini lebih aula tentunya. Akan tetapi kalau kita tidak mampu, boleh menggabungkan keduanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bila kita melakukan puasa dengan kondisi yang tidak memungkinkan dikarenakan hal lain seperti ada tamu atau ada famili, maka kalau bukan qada akan tetapi karena puasa sunat, maka lebih aula kita mengutamakan tamu atau melayani tamu, karena itu merupakan hal yang wajib. Dan berjumpa puasa sunat lebih bagus kita berbuka demi menjaga persaudaraan. Tapi kalau niat qada berjumpa antara dua wajib, maka dilihat mana yang lebih aula. Bila kita sudah berpuasa, maka lebih aula kita menyambungkan puasa. Itu saja mungkin penjelasan yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita terus menabung amal untuk hari akhirat, dan marilah kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjaga kesucian yang telah diampuni oleh Allah terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dengan datang Ramadan dan datang Eid, dengan datang hari raya, kita telah disucikan oleh Allah. Marilah kita jaga dengan memperbanyak amal kebaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.